Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Majelis Hakim memvonis seumur hidup kepada 2 terdakwa kasus korupsi Jiwasraya. Mereka Tiga dari 4 orang di Asia menyatakan korupsi adalah masalah besar di negara mereka. Ini terlihat dari survei The Global Corruption Barometer Asia yang dipublikasikan Transparansi Internasional Desember ini. Sejumlah warga di Jember, Jawa Timur menggelar aksi keprihatinan terkait dugaan korupsi anggaran COVID-19. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bisa juga diartikan dengan menyelewengkan atau menggelapkan uang, atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Indonesian Corruption Watch mencatat nilai kerugian negara akibat korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebesar 805 miliar pada tahun 2020. Angka ini turun 87% dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,2 triliun. Menurut Corruption Perception Index atau CPI, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-102 dunia. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Ulasnya praktik korupsi di suatu bangsa akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa tersebut. Misalnya, harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi, korupsi dibagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. 4, pemerasan. 5, perbuatan curang. 6, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan 7, gratifikasi. Kita sebagai warga negara Indonesia harus ikut serta dalam menangani korupsi. Dapat dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral serta pendidikan etika sedini mungkin dan juga melaporkan setiap tindak pidana korupsi kepada pihak yang berwenang.